على سيد ولد آدم وخلق النعمة علينا في إحساننا وفي إيماننا وإسلامنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimat yang banyak dan kaum muslimin yang sedikit. InsyaAllah hal yang pertama dalam hal segala apapun, mari sama-sama kita mulai dengan bermuqaddimah, bertahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, bahkan telinga kita pun sehat, tubuh kita hari ini masih sehat, bahkan apapun yang kita alami, yang kita terima sehat, bahkan pun juga panas yang begitu panas hari ini juga termasuk nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Jangan pernah mencerca tentang panas, jangan pernah menghina panas, karena nanti kita pun masuk neraka. Benar kita masuk neraka? Yang betul. InsyaAllah kita, walaupun nanti di yaumul qiyamah kita masuk neraka, Jibril datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semua umatmu ya Rasulullah kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu kata Rasulullah, wa in zana wa in saraka ya Jibril, walau umat saya berzina masuk surga Jibril, walau umat saya mencuri masuk surga Jibril, walau umat saya berdosa masuk surga juga Jibril. Jibril menjawab, wa in zana wa in saraka Muhammad, walau umatmu mencuri, walau umatmu berzina, walau umatmu berbuat dosa, kalau masih ada titik iman dalam hatinya kepada Allah dan beriman kepadamu, Allah berhak memberikan surga kepada umatmu. Rasulullah menangis, Rasulullah bersujud kepada Allah sebab Nabi Muhammad tak bisa melihat umatnya bersedih di yaumul qiyamah. Alhamdulillah, semua nikmat Allah. Kemudian muqaddimah kedua, tentu setelah kita bertahmid kepada Allah, kita bertahmid kepada baginda tercinta yang selalu mencintai kita, yang selalu membuat kasih sayang untuk kita. Kelak yaumul qiyamah beliau menunggu kita untuk diberikan syafaat. Kata Nabi Muhammad, wa'titu syafa'an, aku diberi syafaat oleh Allah. Dalam hadis yang lain Nabi pernah berkata, yushfa'u yaumal qiyamah al-anbiya wal ulama wasyuhada. Kata Nabi, kelak nanti di yaumul qiyamah pertolongan Allah datang pertama untuk para nabi. Masuk Nabi Adam, masuk Nabi Idris, masuk Nabi Nuh, tapi tidak untuk Rasulullah. Diberikan syafaat oleh Allah, tapi syafaat Nabi Muhammad diberikan kembali kepada umatnya. Alhamdulillah. Siapakah beliau Tengku? Siapakah beliau itu yang mengasihi kita? Tak lain tak bukan, itulah yang selama kita rindui selama ini di dunia. Kita mencintai beliau, yang tadi barusan kita memuji-muji beliau dengan salawat-salawat yang indah yang sudah disampaikan oleh guru kita. Beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga setelah itu keluarga Nabi, perlulah juga kita berterima kasih. Para sahabat Nabi demikian juga, mereka sudah rela mempertaruhkan nyawanya, hartanya, jabatannya, bahkan kekuasaannya, semua membantu untuk Nabi Muhammad. Bahkan ibu-ibu, kalau ibu-ibu buka sejarah, banyak kaum perempuan dulu yang bantu Rasulullah. Bahkan ada salah seorang yang dulu punya harta banyak, yang dulu punya kekuasaan banyak, tapi setelah menikah dengan Rasulullah, beliau habiskan harta itu untuk Islam. Lalu beliau sampaikan, Nabi, saya punya harta satunya lagi Nabi, harta yang paling berharga bagi saya Nabi, andai pun kau mau, kau ambillah. Lalu Rasulullah bertanya, apa itu wahai istriku? Kata beliau,
harta saya, tubuh saya ya Rasulullah. Dan nanti kau berperang ya Rasulullah, kau melewati sebuah lubang ketika berperang, kau letakkanlah tubuhku di sana ya Rasulullah, agar nanti orang berjihad tidak jatuh ke sana. Biarkan tubuhku rusak karenamu ya Rasulullah, biarkan tubuhku rusak karena membantu jihadmu. Beliaulah kekasih tercinta baginda Rasul. Walau Nabi punya istri yang banyak, tapi Nabi sangat sayang pada beliau. Beliaulah yang bernama Siti Khadijah. Alhamdulillah. Kemudian salawat, kemudian talam ta'zim ulun tuan. Saya kepada ini bukan anak, tadi Walidi sebut saya ayah, sedangkan beliau anak. Enggak, kami ini sahabat. Ya, kami sahabat. Satu daerah barat. Kalau saya selatan, beliau di barat. Jadi kami dari sana datang ke sini ya untuk mengembangkan, melanjutkan apa yang sudah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'zim saya kepada Walidi Syafi, kepada Tengku Rizki, Abati Rizki. Ya, besok dah boleh panggil Abati. Yang jangan Abatu. Panggil Abati Rizki ya. Kemudian untuk guru-guru saya yang hadir di sini dan ibu-ibu semua yang saya cintai lah. Kalau panjang mukaddimah saya bicara nanti banyak sekali habis waktu. Tapi nanti begini ibu-ibu sekalian, kalau dah waktu azan berbunyi, kita jeda sudah sebentar. Baru setelah itu kita mulai kembali. Alhamdulillah. Gimana ibu? Panas? Yang betul. Mana ada? Ini kayaknya ada yang kurang ikhlas ngomong betul. Panas? Panas lah, masa nggak panas? Mana kotaknya? Ayo bagi untuk kipas angin. Tapi ibu-ibu sekalian, dulu ada salah seorang sahabat Nabi, seorang ulama bernama Muaz bin Jabal. Beliau pernah berkata bahwa ta'allamul ilma, kau menuntut ilmu, Allah kasih pahala bernama khasyah. Apa itu khasyah? Khasyah itu rasa takut kepada Allah. Bagaimana caranya kita hidup harus takut, dalam keadaan sakratul maut pun takut. Kalau kita hidup takut pada Allah dan waktu sakratul maut pun takut pada Allah, insya Allah Allah jadikan orang itu hambanya. Maka pahala itu tidak Allah berikan, kata Muaz bin Jabal, kecuali bagi yang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua kata Muaz bin Jabal, talabuhu ibadah. Kalau kamu mau mencari ilmu, kamu jalan jauh untuk menuntut ilmu, walaupun dalam keadaan panas ataupun dalam keadaan hujan. Karena memang manusia serba salah. Kalaupun panas sekali dia beralasan tak mau mengaji sebab panas. Kalaupun turun hujan dia pun beralasan tak mau mengaji karena hujan. Alhasil apa yang terjadi ibu-ibu? Malaikat maut tak beri waktu datang ke rumah. Hai kamu, kemana saja umurmu 60 tahun, 70 tahun tak mau mengaji, hari ini jadwalmu mati. Kalau dah datang malaikat maut ke rumah, mau kemana ibu? Mau kemana? Tak bisa kemana-mana lagi. Masalahnya malaikat maut datang tak ada ucap assalamualaikum. Model datang ke kamar, ini dia ini. Dulu tak pernah ngaji dia, solat tak ada. Mana ada lagi kata Allah, cabut itu umurnya itu. Bagian saya cabut, ya Allah, kau cabut seperti mana biasa. Seperti mana biasa, gimana ya Allah? Cabut dengan kasar, maka ditarik nyawa kita. Ditarik nyawa kita sedikit, dimasukkan lagi. Ditarik lagi, dimasukkan lagi. Rasulullah dulu saja ketika diangkat nyawa oleh Allah, beliau berucap, lisannya didengar oleh Sayyidina Ali. Apa kata Nabi Muhammad? Aku dicabut nyawa seperti 300 pedang menusuk ke dalam perutku. Rasulullah, Nabi Muhammad yang orang mulia ibu-ibu, ketika ditarik nyawanya bahkan malaikat maut minta maaf. Wahai Muhammad, aku minta maaf, aku cabut nyawamu pelan-pelan, silahkan kau jalankan tugasmu wahai malaikat maut. Baik, kata malaikat maut. Ditarik malaikat maut nyawa baginda Rasulullah, cukup sakit, bahkan Nabi berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah demikian sakitnya nyawaku ini kau tarik ya Allah, dimanapun umatku ya Allah, ketika nanti kelak kau tarik umatku nyawanya, biarkanlah aku merasa sakitnya ya Allah. Lalu Jibril mendengar kalimat itu, kata Jibril, Muhammad,
Kalau umatmu beriman kepadamu, beriman kepada Allah, maka Allah akan tarik sedikit dan pelan-pelan. Tapi Muhammad, kalau umatmu melanggih tahu? Bahasa Aceh sana. Ini Aceh juga ya? Kalau umatmu, hai Muhammad, tidak pernah sholat, ngaji, tak mau, maka akan ditarik seperti mana Fir'aun dulu. Ditarik, dimasukkan ke dalam, ditarik lagi, dimasukkan ke dalam. Maka begitulah sakratul maut. Tapi orang yang mengalami sakratul maut itu tidak pada orang yang sering mengaji. Apa kata Mu'az bin Jabal? Talabuhu al-ibadah. Kalau kamu mau ngaji, Allah kasih amalan ibadah. Ibu-ibu sekalian, jangan pernah main-main dengan Allah. Kalau Allah sudah marah, Allah bisa menghancurkan bumi ini. Kalau Allah sudah tak suka dengan kita, Allah bisa hancurkan kampung ini. Jangankan kampung, dunia Allah bisa hancurkan, matahari bisa Allah padamkan. Jangan pernah main-main. Apa kata Rasulullah? Laula syuyukhan rukka, kalau bukan karena ulama yang masih bersujud menempelkan dahinya di atas lantai, kemudian wala subyanan rubba, kalau bukan karena anak kecil, anak bayi yang masih menyusu kepada ibunya, wala bahaiman rubta, kalau bukan karena hewan-hewan mencari makan pada tempatnya. Apa kata Rasulullah, ibu-ibu? La sabba alaikumul azab as-sabba, sejak dulu Allah akan mengazab kalian. Allah itu sejak dulu sudah geram sama kalian, kata Nabi. Kalau lihat anak kecil, lihat anak kecil pernah lihat imut ya, kamu kita cubit aja dulu. Itu Allah lihat kita begitulah. Lihat umat Muhammad, waduh, suruh sholat nggak mau, suruh ngaji nggak mau, mau azab aja ini. Tapi ada yang menahan, kata Rasulullah. Siapa mereka? Syuyukhan ruka, ulama yang masih istiqamah dengan mengajar, tak berfikir bagaimana panasnya, tak berfikir bagaimana dinginnya. Terjauh ulama pergi ikhlas karena Allah. Karena mereka lah, kata Rasulullah, azab Allah tak jadi turun. Siapa lagi tengku? Kata Rasulullah, wasubyanan rubba, anak bayi yang masih menyusu kepada ibunya. Itulah yang membuat Allah tak menjadikan kita azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apalah yang terjadi, ibu-ibu, hari ini ternyata anak bayi bukan lagi disusu oleh ibunya, tapi anak bayi sudah dibuang di tempat sampah. Anak bayi sudah diterlantarkan di tempat sampah itu. Anak hasil haram, digigit oleh nyamuk, datang ular-ular memakannya, bikin geram Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan ulama. Makanya kalau kita dulu waktu di kampung itu ada istilah malaikat kecil. Siapa malaikat kecil? Itulah anak bayi. Maka sunnah ini, jumpa anak bayi, cium tangannya. Jangan kita arahkan tangan kita ke mulut dia, mana tahu dia. Yang ada gigit tangan kita nanti, dikira susu. Digigit. Maka sunnah kalau ada anak bayi, cium tangannya. Kenapa? Malaikat kecil. Itulah yang membuat Allah tak jadi marah. Makanya dijaga baik-baik rahim kita. Sebab ibu-ibu, Allah mengangkat ibu-ibu ke derajat yang tinggi. Ayo, saya mau bahas sedikit. Allah berikan kepada ibu-ibu kelebihan yang tidak ada pada kami. Allah berikan kepada kami kelebihan yang tidak ada pada ibu-ibu. Ada seorang syekh bernama Syekh Atiyah Sakar. Beliau pernah menulis kitab itu, ada satu hadis. Kata Allah kepada salah satu anggota tubuh ibu-ibu. Lalu saya ingin bahas dulu. Kira-kira ibu-ibu, tolong dijawab. Dalam tubuh ibu-ibu, Allah ciptakan makhluk yang sama persis seperti nama Allah. Apa namanya? Ibu-ibu sebelah sana. Rahim. Rahim itu diciptakan Allah sama seperti namanya. Allah mengangkat derajat ibu-ibu. Kalau dulu ingin lihat kondisi ibu-ibu zaman dulu, perempuan-perempuan zaman dulu sebelum hadir Nabi Muhammad, sangat-sangat dan sungguh disayangkan. Waktu itu ibu-ibu, sebelum ada Nabi, masa kafir Quraisy, diinjak kaum perempuan. Lahir anak bayi perempuan, kata orang kafir Quraisy, kubur. Maka digalilah, dikubur hidup-hidup.
Salah seorang sahabat yang masuk Islam kelak, dia teringat selalu anaknya dia kubur hidup-hidup. Beliau bernama Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, dia lahir anak perempuan, tapi karena didesak oleh budaya dan adat, dia gali sendiri kuburnya, digali, dimasukkan bayinya sendiri ke dalam itu. Maka saat dia masuk Islam, dia selalu teringat tentang kejadian itu. Maka begitulah kondisi ibu-ibu zaman dulu, cukup menyedihkan. Sebelum ada Nabi Muhammad nih, ibu-ibu ini harganya murah. Harganya murah, belum mahal lagi. Kalau di PD sekarang udah mahal, 20 mayam. Udah mahal sekarang. Di sini berapa, Ibu? 5 mayam. Wah, ini pas kali oleh di 5 mayam. 5 mayam sini, di PD 20 mayam. Oh, benar. Oh, 5 mayam tambah lagi uang 50 juta. Nggak ada gila-gila. Balik pulang lagi sana. Bayangkan ibu-ibu, dulu harganya murah. Kaum perempuan diinjak martabatnya, diinjak, difitnah. Terus hadirlah baginda Nabi, bangun Rasulullah. Seorang anak muda bertanya, ya Rasulullah, kepada siapakah saya berhak mematuhi ya Rasulullah? Ummuka, kepada ibumu. Kau pulang berbakti pada ibumu. Anak muda itu balik lagi, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, kepada ibumu. Datang lagi, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Baru yang terakhir kepada ayahmu. Kami diucapkan Nabi nomor 4. Nomor 1 ibu, nomor 2 ibu, nomor 3 ibu, nomor 4 ayah. Sungguh menyedihkanlah kami. Nomor 4 kami diletakkan oleh Rasulullah. Datang Rasulullah mengangkat harkat dan martabat perempuan setinggi-tingginya. Saat itulah ibu-ibu, saya rasa ibu-ibu wajib berterima kasih kepada Rasulullah. Andai nggak ada Rasulullah, mungkin harganya masih murah. Tapi berkat ada Nabi, harga perempuan sudah mahal. 20 mayam, 30 mayam, 10 mayam, 5 mayam, 500 ribu. Ada 500 ribu? Kalau ada, telepon saya, dia boleh gini. Ya gitu kan, hebat Rasulullah. Tapi Rasulullah punya satu amalan yang sangat canggih saat itu. Beliau menyuruh kita menuntut ilmu. Yang kedua, yang ketiga, kata Rasulullah, wabaha iman rota. Kalau bukan karena hewan masih mencari makanan di hutan, di laut, di darat, sungguh kalian sejak dulu itu geram. Allah lihat kita itu, kata Rasulullah. Oh, mau diazab aja itu. Di mana enggak kita mau diazab Allah? Dulu kaum Lut pernah berbuat sodom, kembali lagi dosanya di masa sekarang. Dulu kaum Nabi Isa pernah mengaku diri nabi palsu. Hari ini banyak sekali nabi palsu. Di Indonesia ada 200 orang nabi palsu. Dulu kaum umat Nabi Nuh menghina-hina para nabinya. Hari ini kembali lagi. Maka ibu-ibu, begitulah kita hidup, hanya seperti roda berputar. Dosa yang kita buat hari ini sudah diperbuat oleh umat dahulu. Coba sebut sama saya, dosa apa yang kita perbuat yang nggak ada masa dulu? Mencuri, umat Nabi Syuaib mencuri. Menghina Nabi, umat Nabi Isa menghina Nabi. Umat Nabi Musa menghina Nabi. Mengaku Nabi, umat Nabi Isa mengaku Nabi. Semua ada, termasuk perbuatan Sodom. Itu umat siapa? Umat Nabi Lut. Kita sudah berbuat apa yang sudah kita perbuat hari ini, itu sudah diperbuat oleh orang dulu. Maka ibu-ibu sekalian, sekarang apa yang kita lihat, gajah tidak lagi cari makan di hutan, tapi gajah mencari makan di dapur warga. Ikan tak lagi mencari makan di laut, tapi ikan sekarang sudah berada di kolam-kolam warga. Ditukar-tukar mereka. Yang seharusnya gajah di hutan, ikan di laut, tapi sekarang ikan yang ada di hutan, gajah di laut. Dah berputar-putarlah dunia sekarang. Maka ibu-ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan bukan itu. Allah sebenarnya sejak dulu sudah marah dengan kita. Tapi ada 3 orang ini yang membuat Allah tak jadi marah. Salah satunya syuyukhan rukka,
seorang ulama atau ulama yang masih bersujud di rumahnya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidaina. Dia ungkapkan dalam doa ulama itu, walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ulama tak mau berdoa untuk diri saya sendiri, tak mau berdoa untuk istrinya, tak mau berdoa hanya untuk keluarganya, tapi dia ungkapkan walil mu'minina wal mu'minat, untuk orang beriman laki-laki, ya Allah ampunkan juga semua ya Allah di seluruh dunia. Kata ulama itu, walil muslimina wal muslimat, begitu juga orang-orang muslim ya Allah, baik perempuan laki-laki seluruh dunia. Semuanya doa ulama. Inilah yang membuat kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sehat? Masih panas? Yang betul. Ibu-ibu sini nggak panas, sini panas ibu ya. Karena yang banyak kipas-kipas sebelah sini. Situ nggak ada. Ngapa nanti setengah jam pindah sini, ibu sana, di sini sudah. Boleh gitu? Oh, ada yang bilang nggak boleh. Nggak apa-apa ibu. Coba lihat kipas angin depan saya tetap keluar keringat tuh. Tapi tidak apa, saya berdoa, ya Allah, izinkanlah, biarkanlah tetesan keringat itu mengucur, tapi karenamu ya Allah. Nah, Allah itu maha baik, maha pengasih. Kalau ibu-ibu dari rumah tadi berangkat mau ngaji, biarkanlah saya panas ya Allah. Ibu-ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, biarkan saya panas, biarkan mengucurlah keringat saya ya Allah. Tak apa, semua untukmu ya Allah. Jangan biarkanlah saya ya Allah jauh dari ibu. Oh, waktu ibu-ibu niat begitu, semakin banyak mengucur keringat, itu dia keluar karena Alhamdulillah. Ada yang begitu? Tadi waktu ngaji ada gini, aduh panas sekali, udahlah besok masa ngaji lagi. Ada? Yang betul. Gimana ibu-ibu sebelah sana, panas? Ibu-ibu sini aja panas, sana tidak panas. Inilah resiko orang ngaji. Tidak ada orang ngaji dia harus pakai karpet merah, ada AC, nada. Coba lihat Nabi Adam turun dari surga ke muka bumi, beliau mengalami panas, dingin, ngantuk, lapar, haus, dicerca oleh umatnya. Nabi Nuh hidup 950 tahun, tidak dikasih karpet merah sama Allah. Kata Allah, hai Nuh, pergi kau berdakwah untuk menyebarkan agamaku. Datang Nabi Nuh alaihi salam. Datang Nabi Nuh, inni qaumi laila wan nahara. Dia curhat kepada Allah, ya Allah, siang malam saya berdoa, siang malam saya berdakwah. Inni da'autu qaumi laila wan nahara. Malam aku datang ke mereka, ku berikan dakwah kepada mereka. Siang ku datang lagi, ku berikan dakwah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Sedikit pun mereka tak mau mendengar saya ya Allah. Wa inni kullama da'autuhum litaghfiru lahu ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Aku datang lagi kepada mereka ya Allah. Ketika aku berdakwah ya Allah, mereka tutup telinganya. Itu kisah dalam Quran. Ditutup begini. Ini ya. Itulah datang Nabi Nuh. Tutup. Semua tutup. Itu Nabi Nuh udah capek dia ngomong depan kita. Ayo tutup. Bahkan wastaghshaw thiyabahum, dia ambillah itu baju, ditaruh, udah ditutup, ditaruh lagi di atas kepala. Pura-pura enggak tahu Nabi Nuh sedang berdakwah. Dikira. Begitulah umat Nabi Nuh dulu. 950 tahun beliau berdakwah dalam keadaan panas, lapar, haus, puasa. Beliau tak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah? Nuh, ya Allah. Kau bangun kapal Nuh. Siap ya Allah. Di mana saya bangun ya Allah? Di atas gunung Nuh. Di atas gunung ya Allah. Iya Nuh. Dalam hati Nuh biasa buat kapal di pesisir laut, ini suruh atas gunung. Tapi karena Nabi Nuh orang taat, dia tidak percaya, dia tidak membantah perintah Allah, naik atas gunung. Sampai atas gunung. Kayunya ya Allah di mana? Tanam Nuh. Disuruh tanam. Kayu belum ada lagi. Disuruh tanam. Udahlah tanam pohon berapa tahun tumbuh? Berapa tahun biasa tanam pohon Bu? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi karena Nabi Nuh tak pernah membantah, ya Allah saya tanam. Ditanamlah itu. Sampailah hasil tanam itu muncul. Tanya, ya Allah ya Tuhanku, kayu sudah ada, papan sudah ada. Bagaimana saya buat? Buat Nuh.
ilmunya, buat aja terus. Udahlah mengalami masalah lagi. Udah di atas gunung buat kapal, pohon pah ditanam dulu, kondisi panas, disuruh Allah untuk buat kapal. Buat kapal berapa bulan? Beliau sendiri juga, yang ikut paling cucu-cucunya. Umatnya semua kafir. Begitu menyedihkan Nabi Nuh alaihissalam. Kita ini kan baru panas-panas saja. Coba ibu-ibu, datanglah perintah Allah di kampung ini, di Aceh Temiang. Wahai jamaah-jamaah walidi, naik atas gunung buat kapal, mau? Mana ada, sampai tengah jalan dah pulang. Nggak jadi walidi pulang, panas. Ya begitu. Nabi Nuh alaihissalam perjuangannya begitu berat. Buat kapal di atas gunung. Datang umatnya, dia bawa maaf, saya mau katakan, bawa kotoran. Kata umatnya, coba lihat Nuh udah gila itu. Kenapa gila? Biasa buat kapal di pesisir laut, ini di atas gunung kan gila deh. Terus gimana? Kita lempari aja kotoran. Wah, rame-rame orang ini bawa plastik. Plastik bahasa kita, dulu mana ada plastik. Dibawa itu kotoran, tuh macam-macam kotoran di situ, kotoran manusia, semua situ. Mana ada lagi dilempar ke kapal Nabi Nuh. Nantilah tertempel, misalnya kapal itu di atas kapal Nabi Nuh, ada yang terletak di, ya begitulah, udah bau lah kapal Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh hanya melihat, ya Allah sabar, ya Allah sabar. Apa alhasil ibu-ibu sekalian? Sudah siap kapal Nuh? Sudah ya Allah. Mana umatmu yang beriman Nuh? Angkat ke atas dan siapkan beberapa hewan pasangan ke atas. Siap ya Allah. Udah buat kapal atas gunung, tanam pohon, suruh cari lagi umatnya, kan capek. Umatnya kan nggak semua di situ. Baik ke kampung dulu. Kamu siapa namanya? Fulan bin Fulan Nuh. Oke, bukan. Pergi lagi Nabi Nuh sana cari. Kalau dulu ada mic, tinggal pakai Assalamualaikum, hai semuanya, kapal udah siap naik ke atas. Masalahnya dulu nggak ada mic. Bahkan payah turun cari. Berjumpalah 85 orang. Naik semua. Sudah siap Nuh? Sudah ya Allah. Allah berfirman, mimma khati'atuhum ughriqu fadkhilun nara, kata Allah dalam surat Nuh. Buka, baca sejarah itu dalam surat Nuh. Mimma khati'atuhum, karena mereka banyak salah Nuh. Kuberikan kau perintah berdakwah tapi mereka tak mau mendengar. Ughriqu, kutenggelamkan mereka Nuh. Siap Nuh, siap. Naik. Fadkhilun nara, dan mereka esok akan kuberikan neraka. Maka pergilah Nabi Nuh, dan begitulah ceritanya, panjang sekali. Saya mau cerita ibu-ibu sekalian, Nabi Nuh tidak diberikan karpet merah untuk memberi dakwah. Begitulah Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya Nabi mengalami hal yang sama. Apa itu yang sama? Menjalankan perintah Allah tanpa berfikir panas, berfikir dingin, tanpa berfikir lapar. Tapi karena Allah, aku ingin dekat dengan Allah, aku ingin mengenalnya lebih dekat. Aku ingin Allah tak mau, jangan jadikan aku sebagai hambanya yang murka. Maka beliau semua menjalankan perintah Allah. Ibu-ibu sekalian, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sejak lahir tak pernah melihat ayahnya. Beliau mengalami ujian pertama yang sangat berat ketika waktu itu anak-anak kecil sedang bermain dengan memeluk ayahnya. Nabi Muhammad melihat dari kejauhan. Seandainya aku punya ayah, tentu aku bisa memeluk tubuh ayah. Tapi saat itu beliau sabar menjalankan perintah Allah. Walau hanya kecil, masih beliau umurnya belum jadi rasul, tapi beliau faham beliau sedang diuji. Ibu-ibu sekalian, baru lahir ayahnya tidak ada lagi. Umur 8 tahun ibunya meninggalkan beliau. Umur 6 tahun ibunya meninggalkan beliau. Umur 8 tahun ditinggal lagi oleh kakeknya yang sangat kasih kepada dirinya. Rasulullah berdakwah, orang mulia, orang yang hebat, seorang rasul, seorang nabi, tapi beliau tidak diberi karpet merah. Kata Allah, Muhammad, kuberikan AC padamu, berdakwah hendak. Muhammad, kuberikan karpet padamu, berdakwah hendak juga. Ibu-ibu sekalian, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad ketika beliau menggapai ke titik terendah hati beliau saat itu, di mana oleh sejarawan menyebut peristiwa itu dengan Amul Huzni. Tahu Amul Huzni? Amul Huzni, Nabi mengalami titik terendah, perasaan beliau sangat sedih.
Amul huzni itu terjadi setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, meninggal istri tercinta beliau. Istri yang selama ini menyayangi beliau, mendampingi beliau meninggal. Disusul lagi oleh Abu Talib yang selalu melindungi beliau. Ditambah lagi kafir Quraisy menyerang beliau. Lalu beliau ajak anak angkatnya Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah, ayo kita pergi. Kemana ya Rasulullah? Kita pergi ke Taif. Pergilah Nabi Muhammad ke sana. Sampai di sana harapan Nabi, mudah-mudahan Nabi bisa singgah di kampung itu untuk berdakwah dan tidur. Tapi nyatanya orang-orang sana membawa dan menyiapkan batu-batu melempari baginda Nabi. Apa yang terjadi ibu-ibu? Saat itulah Rasulullah sakit seluruh badannya. Bagaimana tidak? Batu yang terlempar itu ada yang segini, ada yang begini bentuknya, ada yang sebesar ini, ada yang model di atas berdiri. Mana Muhammad tuh? Lempar ya. Untung nggak kena. Wah, kalau kena habislah. Sebesar itu. Maka Rasulullah sabar. Dalam keadaan panas ibu-ibu. Jalan kaki. Jalan kaki ke Taif itu, kalau ibarat dari kampung ini keluar kota Langsa lagi itu berapa kilo? Mungkin sampai ke Perlak. Perlak berapa kilo ibu? Udah pernah pergi Perlak? Coba jalan kaki sekali. Mau? Kalau mau habis ini jalan kaki dah. Jalan kaki nanti dia ada orang, Kak, kenapa jalan kaki? Saya mau merasakan perjuangan Nabi. Maksudnya sama seperti Nabi ke Taif. Terus kok kenapa ke Perlak nggak ke Taif? Nggak ada, saya mau coba aja. Mau coba? Enggak. Rasulullah dilempari batu, bahkan dalam sejarah ibu-ibu sekalian keluar darah mengucur. Bahkan muncrat darah beliau. Tahu muncrat kan? Kalau mengucur, ya keluar darah turun ke bawah. Ini enggak, terkeluar. Kaki beliau, mohon maaf saya angkat, di sini keluar tuh banyak sekali darahnya. Malaikat sudah geram, ini Muhammad dibuat begini. Gimana ini? Gimana? Tunggu perintah Allah. Datang malaikat Jibril, Muhammad, apa perlu ku ambil gunung tu Muhammad, ku lempar mereka ini? Kata Rasulullah, jangan Jibril, mereka nak tahu apa-apa. Saya berdoa aja Jibril, mudah-mudahan kelak suatu hari mereka semua beriman kepada aku dan beriman kepada Allah. Doa Nabi terbukti. Hari ini negeri Taif 100% orang Islam semua. Kalau saya begitu macam Nabi. Jibril datang kepada saya, Jibril, begini Jibril. Kalau bisa gunung jangan satu, ambil 10 biji. Ambil 10 biji, Jibril lempar aja di situ. Habis itu dari lempar Jibril hidupkan lagi, ditimpa lagi. Itu kalau saya. Nabi Muhammad enggak begitu. Saya mau cerita, begitulah perjuangan para nabi dulu. Kita ini kan baru segini. Telepon, Kak, nggak ngaji Kak? Aduh, panas sekali ini. Terus kapan ngaji? Nantilah udah dingin. Udah datang waktu dingin, hujan. Kak, nggak ngaji? Enggak, dingin kali. Terus kapan? Nanti aja kalau udah ada panas sedikit. Udahlah. Kapan mau ngaji? Kapan mau ngaji? Nggak sempat ngaji. Padahal ngaji ibu-ibu itu banyak sekali pahala. Nanti di ujung akhir majelis saya mau cerita tentang kelebihan mengaji. Tapi yang jelas saya ingin katakan pada ibu-ibu, biarkanlah keringat ibu-ibu keluar mengucur. Biarkanlah kaki ibu-ibu terpanas karena aspal. Biarkanlah ibu-ibu mengantuk karena saya ceramah pun enggak apa-apa. Mau tidur aja terus. Ada tidur? Ya kan? Dulu ada orang datang, dia tanya, Tengku, apa hukumnya ngaji tidur? Ada orang tanya sama saya itu. Saya jawab begini, lebih bagus ngaji tidur daripada tidur nggak ngaji. Dalam hati saya, mudah-mudahan lah nggak diamalkan apa yang saya bilang. Kalau diamalkan, dibawa bantal nanti. Datang, Bu Bibi, saya dah siap tidur, silakan di belakang. Ya kan? Kenapa saya bilang begitu? Karena Rasulullah sendiri memberikan pahala untuk orang untuk ilmu. Coba saya jelaskan sedikit. Kun aliman, aw muta'alliman, aw mustami'an, aw muhibban. Fala takun khamisan fatahli, kata Nabi. Kau itu, kata Nabi, kalau nuntut ilmu harus jadi ulama. Waduh Nabi, nak bisa jadi ulama udah tua. Tak sempat lagi ngaji Nabi, gimana caranya? Au muta'alliman. Kalau nak
nggak bisa jadi ulama, ikutlah bersama atau bahasa lainnya ngaji. Aduh, nggak bisa juga ngaji. Ada yang lain Nabi. Ada kata Nabi. Aw mustami'an. Kalau kamu nggak ngaji, duduk aja situ. Atau tidur aja, tidur. Yang penting dengar suara guru udah cukup. Nah itu kata Nabi. Mustami'an. Faham nggak paham urusan terakhir. Yang penting ngaji. Itu di ujung dia begini. Guru waktu lihat, oh bagus sekali, fokus sekali dia. Padahal dia udah melayang tuh pikiran itu. Kapan saya bayar listrik gitu. Listrik belum bayar, mobil belum bayar. Ini sedang ngaji duduk dia. Terkejut dia waktu guru tanya, udah paham? Ah gimana? Udah paham? Enggak. Ulang lagi. Au mustami'an. Lalu kita bilang Nabi kayak nggak sempat. Saya jadi ulama udah tua, ngaji pun nggak bisa lagi, nggak bisa jalan lagi, ataupun dengar pun nggak bisa. Kata Nabi yang terakhir, au muhibban. Jadilah kamu mencintai ulama dan orang yang mengaji kepada ulama. Nah itu aja udah. Jadi orang yang mencintai udah cukup. Apa maksudnya? Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walidi, ya. Udah sampai Abu ya? Iya. Insyaallah sampai Abu ya. Ayam ada mas saya. Kalau air sama ibu itu. Aqua ibu sebelah sana. Muhibban, mencintai seorang guru dan murid yang mengaji pada guru juga bahagia menuntut ilmu. Siapa yang bilang Nabi Habibi? Mana ada Rasulullah. Maka Nabi Muhammad senang lihat umatnya mengaji. Ya, walaupun dah duduk 2 jam nggak paham-paham, tetap Rasulullah suka. Nabi suka lihat umatnya ngaji. Paham Bu? Maka oleh karena itu biarkanlah keringat ibu mengucur seperti mana keringat saya sudah mengucur. Tolong panitia jangan kasih kipas angin di sini biar dia mengucur terus sampai ke bawah. Kalau udah banyak tinggal begini kita jilat. Nggak apa-apa lah keringat saya. Kecuali keringat ibu-ibu. Ya kan? Semua karena Allah. Ibu-ibu sering curhat pada Allah, ya Allah begitu panasnya hari ini saya mau mengaji tetap, ya Allah tolong ridai saya ya Allah. Ternyata ibu-ibu kata Muaz bin Jabal bahwa kita mengaji pahalanya ibadah, kita mengulang kaji pahalanya tasbih, kita menuntut ilmu pahalanya berjihad, kita berdiskusi saling tukar pendapat itu juga termasuk pahala jihad. Itu kata Muaz bin Jabal, sahabat Nabi yang alim dalam bidang fikih. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, bukan hanya sampai di situ. Rasulullah berkata, innal malaikata ajnihataha li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat itu kalau udah lihat orang ngaji, dibuka. Dibuka sayapnya. Ada nampak nggak? Ada nampak malaikat dah datang? Mau saya kasih nampak? Mana ada, saya jangan nampak balik. Malaikat mau kita lihat gimana mau nampak. Ya. Kata Rasulullah, innal malaikata, itu malaikat kalau ada orang ngaji, kata Nabi, dibuka sayapnya itu. Ajnihataha li talbil ilmi. Dia ridha kepada orang yang sedang ngaji. Dia berdoa, ya Allah, andai kau turunkan azab di Aceh Tamiang, jangan kau turunkan orang yang sedang mengaji. Nah, itu doa malaikat. Maka ibu-ibu semua sini, semua kita sekarang di sini berada dalam kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah simbol ulama, kapalnya adalah ilmunya. Paham? Maka hari ini ibu-ibu di sini kita berada di kapal Nabi Nuh alaihi salam. Tapi Nabi Nuh sangat menyedihkan waktu sudah berlayarlah kapalnya itu di atas tinggi ratusan meter laut air waktu itu. Beliau tanya, mana anak saya? Waduh, saya nggak nampak Nuh. Pergi Nabi Nuh ke ujung lagi sebelah sana. Hai, ada lihat nggak anak saya? Waduh, nggak nampak Nuh. Pergi lagi Nabi Nuh ujung sebelah sana, dia lihat. Ada nampak anak saya? Enggak Nuh. Maka Nabi Nuh berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah anakku ya Allah. Ditegur oleh Allah. Hai Nuh, kalau engkau ingin kuselamatkan, biarkanlah engkau saja Nuh. Orang kafir tidak akan kuselamatkan, walau anakmu sendiri. Maka kata Nabi Nuh, ya Allah, mohon maaf ya Allah, ku minta yang tidak. Makanya itu namanya Nuh. Nama aslinya Abdul Ghaffar. Nama samarannya Nuh. Nabi Nuh siapa nama asli? Abdul Ghaffar. Nama samaran Nuh. Kenapa nama samaran Nuh?
Allah itu selalu lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh kalau ada sendiri merenung dia. Merenung, nggak ngomong-ngomong. Merenung, dia pikir, ya Allah anak saya gimana. Itu. Ya? Makanya Allah sebut dirinya Nuh. Nuh itu meratap. Nah, nama Nabi Nuh aslinya Abdul Ghaffar. Maka Nabi Nuh selamat di atas kapal. Nuh adalah simbol ulama, kapal adalah simbol ilmunya. Demikian juga kita mengaji ini. Saya sudah sebut tadi pahala-pahala besarnya. Ibu-ibu datang ke sini diberi oleh Allah pahala yang banyak. Diberi pahala yang banyak. Bahkan Allah lebih menghormati orang mengaji walau sedikit, tapi sholatnya hanya 1 rakaat daripada orang yang nggak ngaji, sholatnya 1000 rakaat. Nah, maka mengajilah banyak-banyak. Nah, maka kita berada di kapal Nabi Nuh. Maka saya mau tanya dulu, waktu Nabi Nuh di atas kapal, dia tanya anaknya. Sekarang saya mau tanya, anak ibu di mana? Di rumah. Berarti di luar kapal. Oh, di daya. Alhamdulillah, itu kapal Nabi Nuh juga. Ayo. Ini sekarang kita berada di kapal Nabi Nuh. Anak ibu di mana? Oke, ada di rumah. Berarti di luar mimma khati'atuhum, kata Allah, kubanjirkan mereka, kata Allah. Anak kita mau dibanjirkan oleh Allah. Tapi bedanya banjir Nabi Nuh, banjir asli. Tapi banjir anak kita hari ini fitnah, main game, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, di warung kopi. Itu fitnah yang membuat mereka nanti mati dalam keadaan tidak beriman. Apalah gunanya seorang ibu ngaji, anaknya dibiarkan tak mengaji. Kata Rasulullah, idza balagha 10 sinina fadribu. Kalau kamu lihat anakmu 10 tahun enggak mau sholat, fadribu, ambil itu tongkat, pukul anak. Yang suruh Nabi Muhammad, yang enggak suka protes Nabi aja. Nanti jangan bilang, siapa suruh Tunku Habibie? Itu KDRT katanya, melanggar hak asasi manusia. Masa pukul anak sendiri suruh sholat melanggar hak asasi manusia? Itu kata baginda Nabi. Maka oleh karena itu ibu mengaji itu penting, sebab nanti kita akan berangkat sakratul maut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan ilmu. Sebentar, saya sebelum lanjut, ada pertanyaan tanya jawab, ada? Ada. Ya, baik. Kalau ada gimana, kertas atau ibu-ibu kalau ada bawa buku, tulis saja di kertas boleh juga. Cuma jangan panjang kali. Ada juga orang tulis panjang, curhat dari situ. Curhat masalah Pak Geci. Saya pun malu waktu itu saya baca. Saya kira pertanyaan hampir 1 kertas. Tengku, Geci kami begini, Tengku kami mau tukar Geci, tolong Tengku. Jadi siapkan terus. Kita punya waktu 15 menit lagi untuk saya sampaikan mauizah. Ibu-ibu yang punya kertas tulis di situ. Ya, tulis di sana, terserah mau tanya apa. Ya, baik. Tapi disimak juga ya mauizah saya ya. Jangan nanti lalai di situ. Ini nggak cocok, coret, tulis lagi. 15 menit habis waktu di sana. Ya, baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ibu-ibu semuanya, ibu-ibu diberi kenikmatan oleh Allah, diangkat oleh Rasulullah menjadi kaum perempuan yang bermartabat maksudnya. Ya, maka oleh karena itu saya sarani ibu-ibu, bersalawatlah kepada Rasulullah. Kalau tadi enak kita ngaji sama-sama sambilan tadi ada salawat, tapi boleh sendiri. Ada orang tanya, Tengku, saya kalau bersalawat ada pahala? Banyak pahala. Mana pahala Tengku? Coba sebut. Saya sebut dalil langsung dari Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna lana. Malaikat dan bersalawat, malaikat dan Allah bersalawat kepada Rasulullah. Apalagi kita. Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Ya, gimana Jibril? Man shalla alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha 10 hasanat. Muhammad, kalau ada umatmu berselawat kepadamu 1 kali, Allah kasihkan 3 hadiah kepada umatmu itu. Bahagia Nabi. Apa Jibril? Apa? Maka kata Jibril, yang pertama Allah berikan 10 kebaikan. Ini contoh kebaikan, misalnya makan jeruk, ya kan? Ini contoh misalnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Enak juga jeruk ini. Ada yang warna itu? Oh ya, anggur ini ya. Baca bismillah, ini baca anggurnya. Baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dikasih oleh Allah anggur ini kebaikan. Mana kebaikannya? Kadang ada orang kasih racun, dihilangkan nah. Enak juga nih. Nanti saya makan lagi. Ini boleh dibungkus Walidi? Dibungkus dia mana? Sudah. Diberi kebaikan oleh Allah. Yang kedua kata Jibril, wa mu'ad anhu asyara sayiat. Hai Muhammad, kalau ada umatmu selawat satu kali saja Muhammad, Allah kasih hadiah kedua. Allah hapus keburukan sebanyak 10 kali atau 10 keburukan. Misalnya ibu-ibu dulu pernah buat salah sama Allah dulu, maka ibu-ibu baca selawat, maka kesalahan itu nah itu dia enaknya. Selama tidak berbuat salah yang besar. Hati-hati, kalau ibu-ibu buat 7 kesalahan besar, tidak ada Allah beri ampunan kepada mereka. Itu dosa yang sangat besar. Apa aja Tengku? Kata Rasulullah, ijtanibu sab'al mubiqat. Kamu hindarilah 7 dosa besar. Pertama, syirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ke dukun jampi-jampi, kata dukun, ini anakmu ini bukan sakit tapi perlu dinikahi. Itu 1000% yang percaya itu. Bilang sama dukun tuh, kamu manusia seperti hewan. Berangkat terus. Jangan percaya. Tapi kan saya cuma pergi aja ke dukun. Pergi sama juga. Tapi saya dengar aja Tengku. Saya percaya nggak dengar? Sama juga. Mau dengar, mau pergi, mau pulang, mau ngopi sama dia, dosa juga. Wah Tengku, jangan bilang begitu. Ada hadis, ada. Man atakahinan. Barang siapa yang pergi, kata Rasulullah. Pergi, bukan percaya. Pergi mendatangi dukun, maka dia sudah termasuk orang kafir. Hati-hati. Pertama, jangan berbuat dosa yang paling besar, syirik kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, wasihru, berbuat sihir, menanamkan racun pada makanan. Bahaya. Kita jangan meremehkan Allah. Ini semua ini, termasuk saya ini, semuanya nanti dipertanggungjawabkan. Apa yang hari ini kita perbuat, Allah akan tanya. Jangan ibu kira hidup 2 kali. Kita hidup cuma sekali, berbuatlah yang baik. Khairun nas anfahumun nas, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia, manusia yang memberi manfaat kepada manusia. Jangan kasih racun, jangan berbuat sihir. Makanya ibu-ibu, kalau orang buat sihir masih ada jin dalam ini, dalam tubuh, itu harus buka itu kan. Pernah lihat orang mati masih ada jin di dalam? Saya udah pernah. Dia mau mati tapi tidak mati. Udah seminggu udah mati tapi tidak mati. Karena ada jin dalam tubuh. Jadi kejadiannya, datanglah orang ke rumah saya. Saya baru pulang dakwah waktu itu. Dipanggil Tunggu Habibie, tolong bentar nenek kami. Nggak saya sebut kampung ya. Saya rahasiakan kampung, saya rahasiakan namanya. Tolong nenek kami. Kenapa saya bilang gitu? Udah seminggu dia nggak gerak-gerak, seperti mati tapi tidak mau mati. Hidup salah, mati pun salah. Oh, dah dalam hati saya, waduh, saya tidak ada ilmu ru'yah. Masalahnya nanti waktu kita baca surat Yasin, jinnya balas surat Al-Baqarah. Habis itu mau bawa kemana muka saya kan? Lagi enak baca Yasin, dibalas surat Al-Baqarah. Mau kemana saya? Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya tidak ada ilmu ru'yah, ya Allah, bantu saya. Udah, saya pergilah itu ke rumahnya, saya bacalah surat Yasin Al-Waqi'ah punya almarhum Abu Ya saya baca, lalu saya ngomong sama jin itu pakai bahasa Aceh. Kira-kira beginilah terjemahannya. Saya bilang, jin, kita sama-sama makhluk. Kamu makhluk, saya makhluk. Jangan pernah menyesatkan manusia. Jangan pernah berbuat kesalahan. Kamu diminta pertanggungjawaban. Saya juga demikian. Kalau begitu, hai jin, kalau kau bisa keluar, keluarlah malam ini. Jangan kau masuk lagi ke sini. Pulang saya. Itu waktu saya pulang, deg-deg. Ini sukses atau nggak sukses ini?
Orang dah lihat saya semua, padahal saya sedang baca ngomong sama jin. Itu orang lihat saya, takut saya nggak sukses. Habis lah kita. Ternyata sukses. Alhamdulillah. Siang saya baca, sore meninggal. Nah, hati-hati. Orang yang bermain dengan sihir, kata Rasulullah, orang yang bermain sihir itu termasuk dosa besar. Waktu sakratul maut, jin masih menempel dalam tubuh. Allah selama itu tidak memberikan taubat untuk kita. Ibu-ibu, mau kemana kita ketika mati dalam kemurkaan Allah? Tentu semuanya masuk neraka. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa aqul walidain, anak-anak yang tidak patuh kepada orang tua. Ibu-ibu saya rasa tidak ada lagi ibunya kan? Ibu-ibu sudah jadi ibu. Oh, ada masih? Oh, alhamdulillah, kayaknya umurnya 120 dah. Ibu. Ya, yang muda-muda, nggak ada yang muda-muda sini kecuali kami berapa orang. Makanya tadi saya mukadimah yang terhormat kepada seluruh kaum muslimat yang banyak, kaum muslimin yang sedikit, karena kami aja. Anak-anak muda mana, Bu? Nggak ada, emang khusus perempuan ya? Oh, betul, besok walidi yang laki-laki. Ya. Sudah. Maka oleh karena itu jangan melawan orang tua. Kalau kita lawan orang tua, Allah berikan azab yang pedih. Yang selanjutnya, wa aklur riba. Jangan makan harta riba. Contoh, nih makan harta riba. Orang datang, Tengku, ini berapa satu ini? Ini 20.000. Contoh misalnya, udah dibeli sama dia 20.000, dia keluarin duit nih. 20.000. Kata dia, kenapa 20.000 kasih? Katanya 20.000. Sebiji 20.000 kata dia. Saya nggak jual ini 20.000 satu piring, tapi satu di marah yang beli itu. Jangan begitu kamu. Udah uang tuh saya. Apa urusan kamu? Udah beli, nggak bisa lagi dijual lagi. Maka dia makan harta itu dalam perutnya. Itulah hasil main kredit riba, makan kredit riba, main curang dalam jual beli riba. Maka semua hasil curang dalam jual beli itu riba. Ada yang model riba waktu itu, waktu gempa setelah tsunami. Saya teringat dulu, waktu saya beli aqua itu segini, aqua kelas itu 500 rupiah satu. Setelah gempa jadi 2.000. Setelah gempa jadi 2.000. Kalau ada orang begitu cara jual belinya, cara menjual barang itu contoh misalnya di Aceh Tamiang sekarang itu harga aqua yang seperti ini anggaplah misalnya 2.000. Di mana-mana ke Aceh Tamiang harga 2.000. Ternyata sedang terjadi gempa di Aceh Tamiang. Orang sedang lari, orang sedang panik. Datang kita berapa bang? 4.000. Kenapa 4.000? Kemarin 2.000. Sedang gempa. Apa hubungan sama gempa bang? Ya pokoknya mau beli itu enggak? Nah, habis lagi kita. Itu riba, wa aklur riba. Yang kelima, wa aklu malal yatim, makan harta anak ya. Yang ke selanjutnya, wa qadful muhsanatil mu'minati, lari dari perang. Menuduh perempuan solehah, menuduh perempuan solehah berbuat zina, memfitnah mereka, itu dosa Kemudian yang terakhir, lari dari peperangan. Maka 7 dosa besar ini tidak diampuni Allah. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, bersalawatlah, insyaallah dosa-dosa kecil diampuni Allah. Yang terakhir, warufi'an lahu asyara derajat. Hai Muhammad, kalau ada umat mau bersalawat kepadamu 1 kali, kuberikan kepada dirinya hadiah ketiga, diangkatkan kita 10 derajat. Misalnya ibu-ibu di pintu neraka itu ada nama kita. Misalnya nama kita siapa? Fatimah binti apa misalnya itu kan? Contoh. Di depan pintu neraka ada nama kita. Tapi di dunia kita selalu bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salat tidak pernah tinggal. Maka sekali salawat 10 derajat Allah berikan. Kalau 1000 kali bisa jadi nama ibu itu pindah ke surga. Itu dia. Kaim-kaimlah baca salawat menyobat haul Aceh, tapi selalulah baca salawat, jangan pernah putus, minimal sehari 100 kali. Pernah sekali seumur hidup? Sering.
Sering insyaAllah. Kalau tidak bisa 100 cukup 10 kali pun tidak apa-apa. Yang penting baca salawat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah dulu yang sempat saya sampaikan. Kita ada tanya jawab. Terakhir saya ingin sampaikan ke ibu-ibu, jangan pernah putus ngaji, pergi terus. Faham nggak faham, enak nggak enak, bilang pada Allah, ya Allah kau maha pengasih, aku tak mau jauh darimu ya Allah. Biarkan aku mengaji, biarkan diriku panas, biarkan kondisiku tak ada duit, tapi aku ingin mengaji. Berikanlah keridhaanmu ya Allah, berikanlah kasih sayangmu ya Allah. Salam rinduku untuk baginda nabimu, baginda Rasulullah. Insya Allah dapat. Ibu-ibu, kalau begitu terus ibu-ibu sampai sakratul maut, ibu-ibu insya Allah dijadikan hamba Allah yang soleh. Waktu masuk dalam kubur, ulat datang, kata Allah, hai ulat, jangan kau dekati hambaku, pergi sana, belok ya. Waktu datang ular mau merenggut kita, kata Allah, hai ular, iya ya Allah, jangan kau makan hambaku, kau pergi ke sana. Ular pun belok. Maka dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Enaknya begitu kalau mati dalam keadaan beriman. Ibu-ibu mau begitu kan? Kalau mau begitu ibu-ibu sering ngaji dan tolong jaga lisan. Jangan ngata-ngatain orang. Bahaya nih, ini bahaya nih. Nih, ibu-ibu sini ngaji dapat pahala. Biasanya orang kalau udah dapat pahala, dia pulang ke rumah ngomong sama temannya. Curhat. Masalahnya curhat keluarga orang, bukan keluarga dia. Curhat dia duduk di situ, kata dia, kamu tahu nggak? Apa? Itu keluarga di samping. Perempuannya cantik, tapi suaminya hitam. Ngapain keluarga orang kita ngomong? Itu sudah ghibah. Hati-hati. Kalau sempat ngomong begitu, pahala tadi jangan ya, jaga lisan. Tapi saya dihina aku. Sabar. Ya, kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Kamu berkatalah yang baik-baik, atau kalau tidak bisa diam aja. Ya, padahal kita lagi ngumpul, diam aja kan. Lagi ngerumpi. Colek sama teman, ngomonglah sikit, tidak mau, diam. Diam aja. Padahal lagi ngerumpi, lagi ribah. Boleh nggak dengerin orang ribah walau kita nggak ngomong tentang ribah? Enggak. Maka bilang pada kamu jangan ribah, kata Bapak Bibi kemarin nggak boleh ribah. Dibalas, apa urusan kamu deh? Rumah saya deh. Habis lagi deh. Rumah saya, mulut saya, lidah saya, badan saya, apa urusan kamu? Ya udahlah, terserah kamu aja lah. Saya pulang, assalamualaikum. Gitu aja. Ya kan? Sekarang kan banyak begitu, bukan? Datang kita ceramah. Hai, kamu orang luar, ngapain masuk dalam? Ngapain mengantar-ngantar ilmu ke sini? Kamu siapa? Kami main judi, ini rumah kami. Ini warga kami, ini teman kami, ini tanah kami. Apa urusan kamu? Gimana mau balasnya? Mau kita tampar gak enak kan? Balas saja, hai bang. Kalau nanti tsunami di Aceh Tamiang, itu yang kena bukan abang aja. Saya juga kena bang. Gitu bilang sama orang itu ya. Kalau dibilang rumah saya, mulut saya, bilang nanti kalau Allah marah turun meteor, tahu meteor dulu? Itu batu besar di langit. Datang ke Aceh ini. Apa meteor itu minta izin ke rumah? Bang, mohon maaf bang, saya mau azab orang itu. Sana bang. Apa gitu? Enggak. Kalau ada meteor jatuh, orang beriman kena, orang yang sholat kena, gara-gara sigam itu. Kalau bahasa Aceh, gara-gara dia. Satu orang berbuat salah, 1000 orang kena imbasnya. Nah, ibu-ibu ya, jangan berbuat dosa, lisan dijaga baik-baik. Nah, paham ya? Pesan saya satu saja, ngajilah terus sampai mati. Sampai mati ngaji terus. Oh ibu-ibu, ada satu ulama bernama Syekh Nawawi Al-Bintani. Kata beliau, kalau kita ngaji nggak sampai ke tempat pengajian, meninggal syahid, dapat pahala besar. Terus kata Syekh Nawawi Al-Bintani, kalau kita habis ngaji pulang meninggal syahid. Enak ngaji kan? Enak. Ibu-ibu datang dari rumah itu langkah kaki ke sini, satu pahala, satu langkah kaki. Duduk di sini, tunggu guru dapat pahala. Habis itu guru datang, kita bangun, guru mengajar, kita dengar, dapat lagi
pahala. Habis itu kita tanya, Tengku, saya mau tanya Tengku, iya, Tengku udah nikah belum? Misalnya, contoh misalnya. Itu kan ditanya, dapat juga pahala. Habis itu kita mau pulang salam-salaman, silaturahmi, kita saling berpegang tangan sama perempuan, orang laki-laki ya sama laki-laki. Kata Rasulullah, ma muslimaini yatasafihani yataqiyani, tidaklah dua orang muslim bertemu lalu dia bersalaman kecuali Allah turunkan dosa-dosanya. Maka harus sering bersalah. Kalau bisa yang keras, pegang yang keras. Oh, gimana kabarnya? Baik. Ya, gitu caranya. Dan kalau bisa yang lama sedikit. Cuman jangan ditekan kali sayang tangan orang. Nah, pelan-pelan aja. Nah, mengajilah terus sampai nanti pulang. Tiba-tiba kita tabrak kucing. Kucing tidak meninggal, kita meninggal. Kita meninggal, insya Allah syahid. Nah, maka ibu-ibu sekalian, demikianlah dulu waktu Muaidah saya sampaikan karena waktu asar mau hampir habis. 4:30 kami pun belum lagi waktu asar. Maka ada waktu sekitar 15 atau 20 menit untuk sesi tanya jawab. Baik, ada pertanyaan? Oh ya, ini. Ya, Buya minum air dulu ya. Buya memang kalau lezat tidak ingat apa-apa. Jadi Buya lagi alhamdulillah telah mengajari kita bagaimana semangat dalam menuntut ilmu. Memang Buya mengajarkan bagaimana kita ikhlas, tahan banting, panas dan dingin. Cuma ada sebuah ibarat sama Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau udah dewasa, tamat SMA, wajib kita pukul, dan bagaimana solusinya dan apa doanya supaya mau sholat? Oh, maksudnya kalau ada anak tamat SMA, gimana cara pukulnya? Apakah pakai besi atau pakai kayu, kan gitu ya? Atau hapus dari kakak? Nah, nggak usah lagi masuk kakak. Apa begitu? Kata Nabi tadi jelas, kalau udah umur 10 tahun, wa idza balagha 10 sinina fatribu, kalau sudah sampailah anakmu 10 tahun, maka pukul anakmu. Cara pukulnya boleh pakai kayu, boleh pakai rotan. Tapi dulu Umar bin Khattab pernah tanya pada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana cara mengajarkan anak saya adab? Kata Nabi, kau tempelkan aja itu rotan di dinding. Untuk apa Nabi? Fa innalahu adabun. Rotan itu yang akan mengajarkan anakmu itu adab. Oh, mana ada ditempel gitu. Sehingga anak Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, sama persis tegasnya seperti ayahnya. Kenapa? Karena sudah dididik oleh Umar bin Khattab. Kalau 10 tahun, kalau SMA ini berapa tahun nunggu? Ini yang bahaya, anak saya Tengku udah ada anak lagi. Gimana caranya? Anak saya udah ada anak. Gimana caranya pukul? Saya pukul, nanti dibalik pukul. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, mangkana. Jadi kalau kamu melihat kemungkaran, mangkana mungkaran falyughayyiru biyadi. Kalau kamu melihat kemungkaran, ubahlah pakai tangan. Bawa itu misalnya tongkat. Nah, ngaji. Mau 20 tahun umur kah? Mau 30 tahun umur kah? Bawa tongkat, bawa. Kata Rasulullah, marra'a minkum mungkaran, kalau kamu melihat kemungkaran, nggak mau ngaji, sholat nggak mau, bawa tongkat. Waktu dibawa tongkat, lapor ke Nabi, ya Rasulullah, nggak bisa saya dibalas tongkat lagi. Gimana caranya? Kata Nabi, fa'ilam yastati, kalau kamu nggak bisa pakai tongkat, fabilisani, pakai nasihat lewat kita boleh, lewat yang anak kita takuti boleh juga. Siapa misalnya anak kita yang takut? Ayah, panggil ayah bentar. Atau mungkin kakek, panggil lisan kakek, minta bantu dengan lisan kakek. Tunggu nggak bisa juga semua dilawanku, saya dilawan, ayah saya dilawan, suami saya dilawan, ayah saya dilawan, kakek saya dilawan, orang kampung dilawan semua. Gimana Tengku? Kata Rasulullah, faman lam yastati, kalau tidak bisa pakai lisan, pakai doa, fa biqalbi, berdoa, ya Allah, saya sudah setiap hari saya kasih nasihat pada anak saya, tolong ya Allah, ya gitu ya. Nah, doanya apa? Pakai doa bahasa Indonesia boleh juga, nggak usah pakai bahasa Arab. Saya orang Aceh Tengku, pakai bahasa Aceh boleh juga. Tengku saya tinggal di Inggris, pakai bahasa Inggris. Pokoknya berdoa. Tengku tidak pakai bahasa boleh, diam aja. Boleh juga, Allah Maha Tahu. Cuman jangan udah diam ngantuk, dia. Apalagi kena AC. Tapi manfaatnya panas begini nggak ngantuk. Ada nggak orang lagi panas tidur? Ada kan?
Tapi untung juga ini dia. Kalau tadi sempat di tempat AC, saya rasa ada 20 orang yang tidur. Izin bertanya Tengku, bagaimana caranya mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh dan salehah? Tadi udah saya ajarin bagaimana Umar bin Khattab mendidik anaknya. Tempelkan itu rotan di dinding. Kemudian ajarkan anak untuk mengaji. Ngajarkan dia untuk bisa agama Islam. Caranya biar dia bisa sholat gimana caranya dan seterusnya. Ajarkan anak. Saya nggak punya ilmu agama, dulu saya bandel nggak pernah ngaji juga. Titipkan ke balai. Ada Tengku yang mengajarkannya cara sholat, cara niat, cara puasa. Tengku balainya jauh, Tengku titipkan ke dayah. Tengku nggak ada uang, Tengku cari uang. Tengku udah cari uang nggak ada duit, mati aja lah. Masa semua nggak ada? Izin bertanya Tengku, bagaimana kalau anaknya sudah didaya tetapi orang tuanya tidak mengaji, bahkan membenci guru anak tersebut? Mohon pelajarannya, mohon penjelasannya. Jangan benci-benci pada guru. Guru itu punya hak mendidik, ya, punya hak. Tengku, gurunya berzina, Tengku, perlu kita benci? Jangan juga. Membenci-benci itu bukan ajaran Islam. Kalau lihat seseorang berbuat salah, ditegur. Jangan bahasa Aceh cuap, apa bahasa kita? Kalau udah lihat orang tuh ngomong aja sepanjang jalan dia. Gosip dia bilang ke orang, mana ada Tengku itu. Selalu dipukul anak saya, anak lain nggak dipukul. Padahal anak dia bandel. Nah itu, jangan. Kalau bisa dilihat saudara kita berbuat zalim, ditegur, jangan dibenci. Sudah, bagaimana caranya? Ya udah, masukkan ke daya seperti mana biasa. Bilang sama guru itu, Tengku, anak saya bandel, Tengku. Nanti kalau Tengku lihat anak saya ini melangge atau dia melawan, pukul aja, udah saya ikhlaskan. Pukul terus. Tapi sekarang nggak bisa lagi ya, nanti udah ada ham apa ham. Oke, bentar kata Tengku itu, bentar ya. Kemana Tengku? Bentar, tulis sama Tengku itu. Waktu dibaca sama ibu itu perjanjian bahwa anak ketika bandel boleh siap pukul. Pilih pakai besi, pakai kurung penjara sehari atau nggak kasih makan sehari. Pilih kita, boleh pakai kayu aja Tengku. Teken. Harus begitu sekarang, kalau nggak habis kita. Sekarang banyak udah Tengku masuk penjara gara-gara itu. Itulah payah ya, nggak ngaji payah, suruh ngaji payah. Mau kemana ibu? Dikira surga gratis. Masuk WC berapa masuk WC sekarang? Masuk WC 2.000, masa sholat nggak ada minta ya Allah masukkan saya surga Jannatul Firdaus. Mana dikasih? Nabi Adam aja turun dari surga karena kesalahannya satu. Apa kesalahan Nabi Adam? Makan 2 hul. Berapa kesalahan Nabi Adam, Bu? 1. Diturunkan dari kita. Mau banyak salah mau masuk surga, apa dikasih? Kita banyak salah mau masuk surga. Udah ya. Masuk hidayah dulu ya. Bagaimana kalau seorang anak sudah dihidayah tetapi sholatnya masih bolong-bolong? Apa yang harus orang tua lakukan? Ditegur kayak saya bilang tadi, dipukul. Kalau nggak dipukul pakai lisan nasihat. Kalau nggak bisa berdoa gitu caranya ya. Ya, mudah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini masalah dukun. Ada juga pertanyaan begini di kampungnya. Ini masalah dukun, udah berobat ke dokter ya, nggak sembuh-sembuh, lalu berobat ke orang pintar. Apa itu berdosa Tengku? Oh janganlah begitu, semua penyakit ada obatnya, yang jangan ke dukun. Kalau ke dokter silahkan, enggak sembuh, berarti Allah mau nggak sembuh, mau diapain? Ya Allah sembuhkan penyakit saya, Allah baru mau menyembuhkan gimana? Mau bantah? Orang dulu kalau kena penyakit sama seperti seorang yang soleh bernama siapa namanya itu? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni waktu kena penyakit sopak semua putih berdoa kepada Allah, ya Allah, kalaulah nanti ya Allah kau sembuhkan penyakitku, kau sisakan sedikit. Maka sisa sedikit putih sini.
was'al qarni. Begitu juga Nabi Ayub ketika kena penyakit, dia berdoa, ya Allah, biarkan penyakit ini berada dalam tubuhku, terserahmu ya Allah, kau berikan sakit ku terima, kau berikan sehat pun ku terima, janganlah jauh ya Allah engkau dariku ya Allah. Itu doa Nabi Ayub. Ya, coba sekarang mau begitu doa, misalnya, ya Allah saya sakit jantung, kalau engkau nanti kau sehatkan, sisakan sedikit sakit jantungnya. Rematik sikit ya Allah, jantung, kolesterol sikit-sikit aja. Mau gitu? Nggak mau. Itulah waktu dikasih sembuh nggak mau ngaji. Kalau udah sakit dah begini, ya Allah, andailah saya sehat ngaji. Ya, nggak ada gaji lagi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Manakah manusia yang disayang Allah? Banyak mendapat musibah, banyak mendapat kesenangan. Allah itu kalau sudah sangat sayang kepada kita, may yuridillah bi khairan fayuqaffihu fiddin. Barang siapa yang ingin dikehendaki Allah menjadi hamba yang baik, Allah fahamkan dirinya dalam agama. Waktu kita memahami agama, kadang sakit kepala itu berkah. Waktu kita sedang ngaji, sakit perut, berkah. Waktu kita sedang ngaji, sedang mendengar guru pengajar, pula ada sakit kepala, sakit mata, sakit hidung, semua sakit, dari mulai ujung rambut sakit sampai ujung kaki sakit. Tapi dia bilang, ya Allah sikit lagi saya mau mengaji. Insya Allah itu hamba yang disayang Allah. Ya, maka bersakit-sakitlah di dunia dalam keadaan berzikir, beribadah. Karena sakit itu nikmat. Sakit itu nikmat atau enggak? Saya punya duit 1 triliun, saya kasih ibu-ibu, nikmat kan? Saya ada duit nih, saya kasih ibu 100 juta, atau terserah mau beli bakso, mau apa, terserah. Saya kasih duit, itu nih nikmat. Tapi sekarang orang jarang menilai bahwa ternyata sakit perut juga nih nikmat. Dengan ada sakit perut, ada yang keluar. Coba nggak pernah sakit perut nggak keluar mau, kembunglah tuh perut tuh. Itu ya, begitu ibu ya. Maka musibah yang Allah berikan itu tanda Allah sayang pada kita. Ibu-ibu, saya mau bilang sama ibu-ibu, semakin sakit kita Allah beri, lalu kita bersabar, insya Allah Allah semakin sayang. Tapi semakin sehat nggak pernah sakit itu bahaya itu. Sehat terus nggak pernah sakit itu bahaya. Sebab semua hamba Allah pernah sakit. Nabi Muhammad pernah sakit kepala. Itu semua sakit perut. Ada satu orang yang nggak pernah sakit. Tahu ibu? Namanya adalah Walid bin Mus'ab. Siapa namanya? Ada orang di dunia ini, jangankan demam, debu aja nggak bisa kena dia itu, nggak bisa jatuh ke kulit dia itu. Sehat selalu, sakit perut nggak ada, sakit kepala nggak ada, semua nggak pernah sakit. Pertanyaannya adalah siapa dia? Namanya Walid bin Mus'ab, nggak pernah sakit, tapi akhirnya dia ditenggelamkan Allah dalam perut bumi karena Allah marah kepada dirinya. Siapa namanya? Fir'aun nama aslinya Walid bin Mus'ab. Nanti jangan ada orang namanya Walid bin Mus'ab. Bahaya. Udah hina nama orang. Tengku, saya ingin ngaji, tapi di rumah ada ibu yang sudah tua. Apa saya pilih ngaji atau rawat ibu? Dua-duanya penting. Minta sama ibu, Bu, saya mau ngaji, boleh? Nggak boleh, nak sini aja bantu saya. Boleh juga. Sekarang kan udah mudah, ada HP itu. Ini HP. Saya bisa dilihat lewat live. Kan bisa sambil jaga ibu dengan live kan? Aduh tengku, saya nggak bisa lihat live karena saya nggak bisa pandai HP. Mintalah waktu tepat pada ibu. Ibu, saya ngaji setengah jam aja boleh setiap maghrib? Boleh. Gitu kan? Masa seterus itu minta izin kepada ibu. Kalau dikasih berangkat. Kalau enggak, teleponlah teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Aman waktu ngaji sama Anuko di sore ini? Aman. Apa aja temanya? Enggak tahu, panjang kali. Panjang kali Anuko bilang enggak paham kali. Intinya apa intinya? Suruh ngaji, jangan lupa berzikir. Itu juga menutup. Gitu ya. Apalagi, Assalamualaikum. Amalan apa untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad agar kita
Peringatkan rasa sakit di waktu sakratul maut. Oh, diringankan. Bagaimana amalan tengku yang bisa kami baca agar diringankan rasa sakit di waktu sakratul maut? Allahumma hawwin alaina fi. Nah, itu doanya. Lanjut aja terus. Nah, cuman setelah baca doa itu harus rajin sholat. Jangan sholat nggak ada, doa itu dibaca terus. Makin sakit. Nah, ya, sholatnya jangan lupa habis sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Baca itu. Ya Allah, ringankanlah ya Allah. Karena nanti sakratul maut saya sakit, ya Allah, sisakan sikit aja sakitnya. Kan gitu. Ya, dikabulkan nggak dong? Itu jangan tanya sama saya lah. Itu kehendak Allah. Allah mau kabulkan, mau nggak terserah Allah. Ada yang lain? Nabi dah habis. Habis. Baik dah habis ya. Baiklah ibu-ibu sekalian, mengingat waktu pun sudah sore, kami pun belum sholat, keringat pun dah mengucur terus. Maka oleh karena itu saya minta izin. Intinya saya datang ke sini ibu-ibu, saya ingin beritahu sebagaimana ulama-ulama dulu telah beritahu tentang kewajiban kita menuntut ilmu dan beribadah. Maka saya datang ke sini, saya ingin sampaikan wasiat Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, utlubul ilma, kaulah ngajilah terus. Barang siapa yang mengaji, man salaka tariqan ilal jannah, barang siapa yang mengaji, salahallahu tariqan ilal jannah, maka dia akan ditujukan oleh Allah menuju surga. Jadi dah sampai sini saja ibu-ibu sekalian. Sebentar, mungkin ada pertanyaan yang bentuknya langsung. Nah, ada lagi? Ada? Gimana Langsung. Yang langsung ada? Langsung. Ya. Nenek. Kita mengalami kesalahan. Ya. Salah pun juga tidak dosa kita. Tapi kita udah minta maaf berkali-kali, tapi beliau tidak mau memaafkan. Itu macam mana, Bu? Oh, ya. Pertanyaannya adalah saya berbuat salah dengan seseorang. Contoh, orang itu saya minta maaf, enggak dimaafkan. Berkali-kali datang minta maaf pun enggak dimaafkan. Bagaimana tentu itu kita sudah terbebas daripada sifat yang sudah kita perbuat di dirinya melalui minta maaf. Urusan nanti dia beri maaf atau tidak itu urusan dia. Tapi ibu-ibu saya sarani, berbuat dosa kepada Allah itu Allah Maha Pengampun. Tapi kalau berbuat dosa kepada manusia sulit. Jadi mohon maafnya sulit, minta maaf sulit. Ibu-ibu kalau berbuat dosa pada Allah, ibu-ibu minta ampun aja. Kata Allah, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, aku tahu kalian siang malam berbuat dosa. Fastaghfiruni, minta ampun kepada aku, kata Allah. Aghfir lakum, aku akan ampunkan. Enak. Tapi kalau udah menyakiti hati saudara, itu sulit. Minta ampun pada Allah. Kata Allah, minta maaf sama dia dulu, baru saya beri ampun. Itu yang bahaya. Maka ihfad lisanaka ala akhwanika. Jaga lisan. Jangan sedikit pun berbicara lisan ini menghina orang lain. Jangan menyakiti hati orang lain. Ya udah, berarti gitu aja jawabannya. Kalau udah minta maaf, udah mau ngabur kasih maaf, ya udahlah. Ya. Atau kasih duit sedikit, mungkin mau dimaafin. Bawa 2 juta dalam amplop, maafkan saya lah, ini duit 2 juta. Enggak juga dimaafkan, kurang, tambah lagi 1 juta. Nggak ada duit tunggu, ya udah. Baiklah sampai sini sajalah. Jamaah dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Demikianlah dapat saya sampaikan mau'izah hasanah yang singkat ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan bertemu lagi, kita duduk lagi, kita berdiskusi lagi, kita bertukar pendapat lagi, dan insyaallah kita sama-sama akan mendengar nasihat di lain waktu. Kalau ada, Allah berikan kesehatan pada ibu-ibu dan kepada saya. Insyaallah saya yakin suatu saat kita akan bertemu lagi di tempat yang sama yang panas ini. Demikianlah dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana